Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Maria Oktavia Simarangkir dengan NIM 12S25033. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas pemrograman prosedural dengan topik tipe data dan operator dengan menggunakan bahasa C atau prosedural. Nah, di sini program menggunakan beberapa library, yaitu stdio.h untuk input output, yang kedua ada string.h untuk pengolahan string, dan math.h untuk fungsi matematika. Nah, pada bagian awal program terdapat variabel label yang tipe string. Program ini menggunakan perulangan while dalam kurung scanf dalam kurung titik 2 %s, label tutup kurung negasi sama dengan AOF tutup kurung. Artinya program akan terus membaca input sampai tidak ada input yang masuk lagi. Untuk label seperti soal 1, soal 2, dan seterusnya digunakan untuk menentukan bagian soal mana yang akan dijalankan atau program mana yang dijalankan untuk mengerjakan soal. Yang pertama, untuk soal pertama, untuk soal yang pertama itu soal integer overflow detection. Deskripsinya, baca dua bilangan bertipe integer dan jumlahkan keduanya. Jika terjadi integer overflow, cetak overflow. Jika tidak, cetak hasil penjumlahan. Larangannya yaitu tidak boleh menggunakan long, underscore integer 128. int 128. Tidak boleh casting ke tipe lebih besar dan tidak boleh library eksternal. Nah, pada soal 1, program membaca dua bilangan. Pada soal 1, program membaca dua bilangan integer yaitu A dan B. Kemudian program akan menjumlahkannya. Namun sebelum menjumlahkan, program mengecek apakah hasilnya melebihi batas maksimum integer. Jika melebihi, program menampilkan overflow. Dan jika tidak, program akan menampilkan hasil penjumlahannya. Mengapa demikian? Tujuannya agar tidak terjadi error karena batas tipe data. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu ada float versus double precision trap. Deskripsinya adalah baca dua bilangan desimal. Jumlahkan menggunakan float dan double, hitung selisih absolut hasilnya, cetak dengan 6 digit di belakang koma. Inputnya yaitu, nanti akan kita jalankan. Nah, untuk soal yang kedua, pada soal yang kedua, program membaca dua angka desimal. Kemudian angka tersebut dijumlahkan dalam dua tipe data, yaitu float dan double. Setelah program menghitung selisih hasil keduanya, hal ini dilakukan karena float memiliki presisi lebih kecil dibanding double, sehingga hasilnya lebih sedikit berbeda. Nah, untuk soal yang ketiga, yaitu implicit type conversion. Deskripsinya adalah baca satu integer dan satu double. Yang kedua, hitung yang pertama integer plus double atau hasil sebagai double, dan yang kedua hasil tersebut disimpan ke variabel integer atau tipe integer. Nah, untuk soal yang ketiga ini, program akan membaca satu integer dan satu float. Lalu program akan menampilkan dua hasil. Yang pertama ya dalam bentuk double. Jadi masih ada angka desimalnya. Dan yang kedua dalam bentuk integer di mana angka desimal dari float akan dipotong atau tidak diikutsertakan. Ini menunjukkan proses konversi tipe data. Untuk soal yang keempat sendiri itu ada soal yang keempat itu logical versus bitwise operator. Nah, deskripsinya adalah baca dua bilangan integer, kemudian hitung hasilnya. Yang pertama A dan B, dan yang kedua A dan B. Nah, pada soal 4, program membaca dua bilangan integer. Kemudian akan ada dua operasi. Yang pertama logical AND,
n, maksudnya ada dan atau n-nya ada 2 kali, untuk fungsinya untuk mengecek apakah kedua bilangan positif atau tidak. Dan yang kedua bitwise n, yaitu operasi pada level bit binar. Nah, tujuannya untuk menunjukkan perbedaan operator logika dan operator bit. Untuk soal yang kelima adalah operator precedence dan Boolean logic. Deskripsinya adalah baca 3 bilangan integer A, B, dan C. Kemudian evaluasi ekspresi, yaitu A plus B dikali C lebih besar B, N C dikurang A. Kemudian cetak true atau false. Nah, pada soal yang kelima ini, atau soal nomor 5, program membaca 3 bilangan. Yang pertama, program mengecek apakah jumlah A dan B lebih besar atau sama dengan C atau tidak. Jika iya, output yang keluar adalah true, dan jika tidak, output yang keluar adalah false. Ini merupakan contoh percabangan atau branching yang sederhana. Nah, di sini kita akan mencoba untuk run programnya atau menjalankan programnya. Sini kita akan menjalankan programnya. Nah, di sini kita akan run programnya dengan gcc, kemudian tab 2 kali, min o, dan juga namanya untuk exe-nya. Kemudian kita akan masuk ke nama filenya kembali, dan sini kita akan masukkan inputannya. Untuk inputan soal yang pertama, atau ya, yang pertamanya itu kita akan menginput soal 1A dan B. Nah, contohnya yaitu yang pertama kita masuk contoh inputnya ke soal 1. Sini kita akan buktikan penjumlahannya, apakah yang terjadi adalah integer overflow atau tidak. Jika terjadi integer overflow, maka yang keluar adalah overflow. Sini kita akan, nah, yang keluar adalah overflow. Itu artinya hasilnya melebihi batas maksimum integer. Maka yang keluar adalah overflow. Kemudian kita akan mencoba soal yang kedua. Untuk soal yang kedua sendiri yaitu float versus double precision trap, yaitu untuk menghitung selisih hasil keduanya. Itu untuk membaca 2 angka desimal, dan kedua angka tersebut akan dijumlahkan dalam 2 tipe data, yaitu float dan double. Nah, sini kita akan masukkan inputnya. Kita akan nah, output yang keluar sudah sesuai dengan soal yang diberikan. Sini kita akan mencoba soal yang ketiga, yaitu implicit type conversion, yaitu untuk proses konversi tipe data. Nah, di sini akan ada 2 hasil. Yang pertama dalam bentuk double, dan ini masih ada angka desimalnya. Namun yang kedua adalah bentuk integer, di mana angka desimal tidak diikutsertakan atau akan dipotong. Kita akan coba menginput yaitu
output yang keluar sudah sesuai dengan output yang diharapkan pada soal, yaitu double-nya 7,9 dan integernya adalah 7. Nah, double ini adalah masih ada bentuk desimalnya, namun integer ini bentuk desimalnya sudah dipotong, maka itulah mengapa tidak ada koma 9-nya. Yang keempat adalah soal logical versus bitwise operator, yaitu membaca dua bilangan integer, lalu akan ada dua operasi, yaitu logical AND untuk mengecek apakah kedua bilangan tersebut positif, dan bitwise AND, yaitu operasi pada level bit binar. Nah, untuk soal 4 ini kita akan masukkan inputnya. Sini kita akan nah output yang keluar sudah sesuai, logicalnya 1 dan bitwise-nya 5. Nah, di sini menunjukkan perbedaan antara operator logika dengan operator bit. Ini adalah operator logika dan ini adalah operator bitnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba soal yang kelima, yaitu operator precedence dan boolean logic. Di sini adalah contoh penggunaan branching sederhana. Di sini program akan membaca 3 bilangan, yaitu integer A, B, dan C. Kemudian akan mengevaluasi ekspresinya, yaitu A tambah B dikali C lebih besar B NN C dikurang A. Nah, di sini program harus mencetak true atau false. Nah, kita akan mencoba contohnya, yaitu soal 513. Bentar. Nah, untuk soal yang kelima itu juga sudah sesuai, yaitu contoh inputnya adalah soal 513 dan outputnya adalah true. Jadi jadi program yang saya buat sudah bisa berjalan, juga sudah sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kurang dari presentasi saya ini, saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.